Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Aprianti Nur Asmini SE, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Gadesa Bali dengan NIM 257482457. Pada hari ini, Senin 3 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja yang bertempat di SMK Nawa Qurani Suwangi Timur kelas 10 dengan materi masalah ekonomi. Berikut ini adalah kartu identitas saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirna adadal watani wa na'adadal banani bi qururiha ila yaumiddin wa an tansura wa tabta alaina wa tarzuqana wa tahsana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya, untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Biar makin semangat, kita istrikin dulu. 5 kali tepuk 5. Yang belum ibu panggil, angkat tangan dan bilang hadir ya. Gufron, Hadir. Dafa Bastiani, M. Rido Watoni, Hamzah Maulana, Rudi Darmawan. Ibu mau tanya dulu, ada yang ingat materi minggu lalu tentang apa? Silakan angkat tangan. Ya, nama siapa? Nggak kasih nilai dari kelasnya. Iya. Oke, apa materi minggu lalunya? Alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan. Apa itu alat pemuas kebutuhan? Segala sesuatu yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya agar mencapai kesejahteraan dan kenyamanan hidup. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Kemudian jenis-jenis dari alat pemuas kebutuhan manusia. Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Namanya siapa? Dafa. Oke, silakan Dafa. Berdasarkan cara memperolehnya, satu, barang bebas, barang yang tersedia di alam dan dapat diperoleh tanpa pengorbanan. Oke, misalnya apa? Contohnya apa barang bebas tersebut? Contohnya udara, sinar matahari dan lain-lain. Oke, kemudian jenis yang kedua, Jenis yang kedua, barang ekonomi, barang ekonomi. Apa itu barang ekonomi? barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya perlu pengorbanan. Oke, contohnya apa? Contoh makanan, pakaian, dan kendaraan dan lain-lain. Jadi masalah ekonomi itu muncul karena adanya ketidaksesuaian antara
Kemudian yang ini 1, 2, 3 yang keempat ada kegagalan kebijakan. Apa itu kegagalan kebijakan? Misalnya suatu keadaan ketika suatu kebijakan tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalkan tidak menyelesaikan masalah, kemudian bahkan menimbulkan masalah baru yang tidak diinginkan. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu elemen-elemen di luar dari perusahaan atau pemerintah yang mempengaruhi kondisi ekonomi. Kemudian ada distribusi dan konsumsi. Nah, distribusi dan konsumsi ini sering kita pelajari. Paham ya? Kemudian yang ini 1, 2, 3 yang keempat ada kegagalan kebijakan. Apa itu kegagalan kebijakan? Misalnya suatu keadaan ketika suatu kebijakan tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu elemen-elemen di luar dari perusahaan atau pemerintah yang mempengaruhi kondisi ekonomi. Kemudian ada distribusi dan konsumsi. Nah, distribusi dan konsumsi ini sering kita pelajari. Nah, apa itu distribusi? Ada yang masih ingat? Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kalau konsumsi berarti kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang penyebab timbulnya masalah ekonomi yang terakhir ada ketidakstabilan ekonomi. Nah, jadi ini maksudnya suatu kondisi di mana kegiatan ekonomi suatu negara mengalami perubahan yang tidak menentu, tidak seimbang dan sulit diprediksi sehingga menimbulkan gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ciri-cirinya itu adalah harga barang berfluktuasi tajam, kemudian tingkat pengangguran meningkat, kemudian apalagi nilai tukar mata uang tidak stabil. Kemudian ada kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kondisi saat sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Penyebabnya adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oke, sampai sini paham? Apa itu kebutuhan dan kelangkaan? Nah, dari slide sebelumnya itu muncullah yang namanya menentukan pilihan dan biaya berubah. Oke, apa itu pilihan? Sebuah keputusan yang diambil oleh seorang dalam menentukan kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Oke, kemudian biaya peluang, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika seseorang memilih satu pilihan tertentu. Oke, nah cara mengatasi masalah ekonomi. Ayo coba Obi, apa itu cara mengatasi masalah ekonomi? Mengatur prioritas kebutuhan. Oke, kemudian yang kedua, Menggunakan sumber daya secara efisiensi. Yes, tiga, meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja. kerja. Yang keempat ada Meningkatkan menciptakan. inovasi dalam produksi. Yang kelima, Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. oke, nah mengatur skala prioritas kebutuhan itu artinya menentukan kebutuhan mana yang paling penting dan paling mendesak sehingga sumber daya yang digunakan itu dapat memberikan manfaatnya. Ya. Kemudian ada menggunakan sumber daya
meningkatkan nilai efisiensi atau membuka pasar baru. Kemudian yang terakhir ada mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Artinya apa? Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam seperti air, tanah, hutan tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memanfaatkannya. Karena eksploitasi berlebihan itu menyebabkan degradasi lingkungan, menurunkan produktivitas jangka panjang dan memunculkan biaya sosial yang lebih besar. Nah, contoh masalah ekonomi, ada harga beras naik, kemudian pengangguran meningkat, bahan bakar langka, kemudian barang impor lebih murah. Kesimpulannya, masalah ekonomi muncul karena sumber daya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, dengan mempelajari masalah ekonomi diharapkan mampu Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang sebelah kanan saya kelompok pertama, yang di tengah kelompok kedua, dan sebelah kiri saya kelompok yang ketiga. Oke, silakan kelompok pertama diamati videonya. Apabila besar kendaraan bermotor terjadi tidak seperti di desa itu orangnya macam ini saat ibadah kendaraan akhirnya tidak berjalan. Oke, kelompok kedua perhatikan krisis air bersih. Dan ya kelompok kedua, kelompok lain juga perhatikan Kedatangan mobil tangki air dari BPBD di Dusun Kedusah, Desa Jatisaari, Situbondo pada Rabu langsung diserbu warga sekitar dengan berbagai jadikan. Aksi ini mereka lakukan lantaran sebagai bulan lebih mereka kesulitan air bersih. kelompok terakhir. Berarti masalah yang pemirsa kecelakaan beras di Mandailing Natal Sumatera Utara semakin mengkhawatirkan. Kelangkaan tidak hanya terjadi di tingkat pedagang kecil, namun pedagang besar juga kesulitan mendapatkan pasokan. Harga beras pun melambung tinggi. Ketersediaan stok beras semakin menipis terutama di salah satu produsen beras di Panyakungan, Sumatera Utara. Beras jenis medium maupun premium hanya tersedia untuk penjualan 2 hari saja. Kelangkaan terjadi sejak 2 bulan terakhir disebabkan gagal panen di sejumlah wilayah sentra penghasil beras. Akibatnya harga beras melambung tinggi. Beras medium kini dijual Rp14.000 per kilogramnya atau naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Sementara beras premium menembus Rp17.000 per kilogram atau naik Rp4.000. Sementara di Brebes Jawa Tengah, warga antri berdesakan untuk terima bantuan beras 10 kg. Rangka Brebes dan Bulog menggelontorkan 2.239 ton beras untuk periode September hingga November di tengah lonjaknya harga beras selama 2 minggu terakhir. Penyaluran bantuan pangan ini dipercepat karena masih tingginya harga beras Jepang. Sekarang saya akan membagikan angka PDB terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu masalah ekonomi. Yang pertama, kelompok 1 itu tadi tentang apa? Pembayaran BBM. Oke, silahkan ditulis nama kelompoknya di sini dan dijawab pertanyaannya ini ya. Kalian tulis jawabannya ya. Kalian tulis ini jawabannya. Kemudian kelompok yang kedua tentang apa tadi? Krisis air. Krisis air bersih. Oke, tempat ininya. Tulis nama kelompoknya di sini dan pertanyaannya dijawab ya. Ditulis di sini jawabannya. Oke. Yang ketiga, apa tadi? Beras. Akan ditulis nama kelompoknya di sini. Jawabannya ditulis di sini ya. Yang kalian amati tentang video yang tadi. Akan ditulis di sini.
apa untuk mendukung Silahkan dari kelompok lain sudah bisa ini ya menentukan nanti pertanyaan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apa yang masalah yang kami lihat dari gambar ini di atas. Jadi masalah apa? Masalahnya apa tadi? Kan ditulis di sini. Kalau lemot bisa di belakangnya ya, yang di lembar yang kosong ya. Silakan bisa juga jawabannya dicari di internet ya. Buat semua? Ya. Silakan buka HP-nya cari jawabannya di internet. Tepuk semangat. Nomor 3, akibat kecelakaan terhadap masyarakat. Kelangkaan BBM dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa menurunkan daya membeli masyarakat, kesulitannya membeli dan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kelangkaan BBM juga dapat menyebabkan pengangguran, hal ini juga berpotensi mengurangi jumlah karyawan. 4. Cara mengatasinya. Untuk mengatasi masalah BBM bisa dilakukan dengan melakukan penghematan penggunaan BBM seperti menggunakan transportasi umum atau menggunakan sepeda kalau bepergian tidak terlalu jauh. Sudah? Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Apa penyebab utama terjadinya kelangkaan BBM di Indonesia dan apa peran masyarakat dalam mengatasi kelangkaan BBM? Silahkan didiskusikan dulu apa jawabannya. Boleh cari di internet, boleh ya. Buka buku juga boleh. Dampak kelangkaan BBM terhadap ekonomi sosial adalah terjadinya lonjakan BBM di pasar. Peningkatan biaya operasional di berbagai sektor, termasuk pertambangan, bergabungnya bisnis seperti penyesuaian jam operasional, hingga merumahkan karyawan, itu dampak untuk ekonomi. Bagaimana? Kelompok 2 sudah jelas? Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Siap ya. Oke, silakan dipresentasikan hasilnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 perhatikan ya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang krisis air bersih. Selain itu juga kelompok tersebut ya, silakan kelompok 1 dan kelompok 3 dibuat pertanyaannya ya. Tersebut faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan? Faktor yang menyebabkan kelangkaan yaitu perubahan iklim ekstrim, kerusakan lingkungan dan penggunaan air yang berlebihan dan juga pengelolaan yang kurang optimal. Terus lanjut. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara menghemat penggunaan air, melakukan naturalisasi, menampung air hujan dan mengelola air limbah dan air laut menjadi air bersih, menjaga kualitas air dengan tidak membuang sampah sembarangan. Apa dapat dari penggunaan air bersih, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial, dan apa peran masyarakat dalam menjaga
sosial adalah kesulitan dalam pertanian dan industri serta meningkatkan konflik terkait akses air. Peran masyarakat dalam menjaga ketersediaan air bersih diantaranya tidak membuang sampah atau Jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jawaban untuk nomor 3 yaitu air bersih disebut sumber daya langka karena meskipun air di bumi banyak, sebagian besar adalah air laut yang tidak bisa langsung diminum. Air tawar yang mulai digunakan hanya sekitar 2,5% dari total air di bumi, dan sebagian besar tersimpan di es serta tanah, sehingga jumlah yang bisa diakses manusia sangat terbatas. Jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Beri tepuk tangan untuk nomor 2. Ya, silakan nomor 3. Perhatikan ya, kelompok yang lain. Sila. Ya, Mengapa kelangkaan bisa terjadi? Kelangkaan dapat terjadi akibat kombinasi faktor produksi, distribusi. Apa pertanyaannya? Yang keras ya pertanyaan. Bagaimana solusi untuk mengatasi kelangkaan beras dalam jangka panjang dan jangka pendek? Bagaimana peran masyarakat dalam menghadapi kelangkaan dan bagaimana peran pemerintah dalam mencegah terjadinya kelangkaan bahan pokok seperti beras? Dari kelompok 2 ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Pertanyaan untuk kelompok 3. Apa hubungan antara perubahan iklim dan kelangkaan beras? Apa? Kelangkaan beras. Apa tadi pertanyaannya? Apa hubungan? Apa Ya, hubungan hubungan antara perubahan iklim dengan kelangkaan beras dan apa yang bisa dilakukan petani untuk mengurangi risiko kelangkaan beras? Jangka panjang dengan cara meningkatkan produksi padi melalui penyuluhan petani, pemberian subsidi untuk bibit dan lahan, serta pengembangan teknologi pertanian yang lebih baik. Jangka pendek dengan cara mengimpor beras dari luar negeri untuk menambah pasokan dan menstabilkan harga terutama saat produksi. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa dibaca bersama-sama? Ya, kesimpulannya Sumber daya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. untuk presentasinya presentasinya itu sangat bagus. Kalian sudah bisa memberikan atau
Ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga ketua kelas siapa? Ketua kelas tadi? Ya, silakan dipimpin doa. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dan sama-sama kita melakukan doa penutup majelis. Yeah.